Hai guys, yuk mulai menanam buah. Menanam tanaman buah itu lebih banyak manfaatnya daripada menanam uang. Jika sukses menanam uang dan menjadikannya banyak, maka akan terjadi dua hal. Antara bisa dimanfaatkan atau menjadi sampah. Bisa dimanfaatkan jika statusnya diberlakukan oleh pimpinan dan rakyat menerima aturannya, namun suatu saat bisa jadi sampah dan hanya bermanfaat untuk rayap dan pemakan kertas. Atau menjadi tanah. Itu pun jika uangnya terbuat dari kertas, namun jika uang digital, maka akan menjadi zong. Tidak bisa dimanfaatkan juga oleh makhluk seperti rayap. Loh, kok bisa berpikir seperti ini? Ya iyalah, kan uang itu nggak bisa dimanfaatkan secara langsung. Hanya berisi angka, bagaikan surat utang yang didesain indah dan menarik. Kecuali kita sudah menukarkannya dengan produk yang kita inginkan ke orang lain, baru bisa dimanfaatkan. Uang yang kita kenal sebagai alat pembayaran itu sebenarnya hanyalah surat utang yang dapat berfungsi jika rakyat menerimanya. Jika produk kita dibeli dan dibayar dengan uang, sama seperti produk kita dipinjamkan ke pemilik uang, benarkah seperti itu? Ya iyalah, kan sebenarnya uang adalah surat utang atau alat untuk berhutang ke pemilik produk. Namun, uang statusnya ditanggung jawab oleh pemilik hak cipta uang. Sementara surat utang yang kita tulis di kertas, ditanggung jawabnya oleh individu yang bersangkutan saja. Maka coba bayangkan jika kita menanam uang, uangnya bertambah banyak, tapi rakyat gak nerima uang untuk ditukar dengan produknya yang kita inginkan. Apakah uang itu bermanfaat? Ya enggak lah, uang hanya akan menjadi sampah. Selama ini kita menerima uang karena rakyat mau nerima dan diwajibkan oleh pimpinannya. Bisa jadi karena uang bisa dijadikan sebagai alat yang berkuasa untuk mengambil produk rakyat. Karena pemimpin maupun pemilik hak cipta uang adalah makhluk, sama seperti kita bisa mati kapan saja jika sang pencipta berkehendak. Aturan pun dapat berubah kapan saja, apalagi jika nggak ada yang mau meneruskannya. Ngapain ngurusin kenegaraan dan sistem keuangan? Apalagi hanya demi penguasaan wilayah. Lebih baik ngurus diri sendiri. Yang lain juga bisa ngurus dirinya masing-masing. Yang lain juga punya hak menguasai dirinya masing-masing. Kenapa harus kita kuasai? Gak cukupkah dengan apa yang sudah ada di sekeliling kita? Apakah tanpa menguasai wilayah dapat membuat kita kelaparan? Oh tidaklah ya. Kecuali jika gak mau bercocok tanam. Tanah kan bebas ditanami oleh siapapun, selama belum ada orang yang menanaminya duluan. Jika kita mau menguasai suatu wilayah hingga memperjualbelikan lahan kosong yang gak ada pengurusnya, itu adalah karena sistem dan aturan saja yang berlaku. Jika sistem dan aturan itu dihilangkan, maka semua orang menjadi bebas, punya hak untuk bercocok tanam dimanapun ada wilayah yang masih kosong, belum ada yang menanami, menempati, atau mengurusnya. Disitulah boleh ditanami oleh siapapun yang menginginkannya. Jangan serakah. Jika sudah seperti ini pola pikirnya, maka uang akan jadi sampah. Jadi mending nanam uang atau tumbuhan seperti tanaman buah atau sayuran guys. Ya jelas tumbuhan lah. Jika sukses, bercocok tanamnya selain bermanfaat bagi kita, bermanfaat juga bagi orang lain yang membutuhkan. Bahkan bagi binatang sekalipun. Jika gagal, jangan berputus asa. Tetaplah belajar. Namun, bagi yang sukses, berbagilah. Kalau nggak ada uang, nggak bisa impor dan ekspor dong. Ngapain import dan ekspor? Nggak cukupkah dengan yang ada di depan kita? Jika ingin ekspor dan impor pun, nggak perlu ada uang. Cukup kesepakatan aja. Nggak perlu ada kepemimpinan juga. Justru adanya kepemimpinan yang ada hanyalah pembatasan kebebasan. Seperti adanya pajak, persyaratan dan sebagainya. Cukup individu dengan individu saja bebas. Gak perlu aturan ini dan itu, yang malah membatasi pergerakan. Bagaikan ayam yang dikandangin dan dimanfaatkan oleh pemberi kandangnya. Learn, make rich. Share, make it.